Koneksi antar materi modul 2.2 bersama saya Tatin Supriyatin. Kali ini saya ingin berbicara tentang yang namanya KSE atau kompetensi sosial emosional. Di mana di sini saya ilustrasikan ketika saya punya siswa, lalu siswa itu masuk ke dalam dunia kerja. Ketika sudah 1 tahun itu ada siswa yang dia bisa lanjut bekerja lagi, atau ada siswa yang tidak bisa lanjut bekerja lagi dikarenakan kontraknya sudah diputus. Nah, apa yang menyebabkan perusahaan itu kontraknya tetap lanjut? Ternyata ketika ditelusuri, karena mereka yang lanjut itu mempunyai kompetensi sosial emosional yang baik, sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan dunia kerja, bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Nah, ketika kita berbicara tentang KSE, didefinisikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, pada kompetensi sosial emosional ini ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama tentang kompetensi sosial emosional itu sendiri. Ada 5 hal, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu ada 4 implementasi dari kompetensi sosial emosional ini. Yang pertama ada pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, penciptaan iklim, kelas dan budaya, serta kebijakan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional peserta pendidik dan pendidik. Lalu dipelajari juga tentang meaningful atau kesadaran penuh, tentang perhatian yang disengaja, lalu rasa ingin tahu dan belas kasih. Nah, berbicara tentang 5 kompetensi KSE, yang pertama itu ada tentang kesadaran diri, di mana di sini nanti siswa diajarkan bagaimana mengenali 6 emosi dasar, lalu ragam-ragam emosi dasar, dan bagaimana mereka bisa mengelola emosi ini ketika mereka nanti berada di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua berbicara tentang kesadaran sosial, di mana nanti di sini ada pernyataan empatik atau pemberian video yang membuat mereka sadar tentang lingkungan sekitarnya. Lalu ada manajemen diri, di mana di manajemen diri sini ada teknik STOP dan 3I. STOP di mana di sana kita akan belajar bagaimana teknik untuk menenangkan diri, sehingga ketika menghadapi sesuatu jika dilakukan dengan keadaan yang tenang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu belajar juga tentang keterampilan berelasi, di mana keterampilan berelasi ini ada 3, tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas, bagaimana mengelola konflik, lalu bagaimana mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir, bagaimana seorang siswa bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab dengan metode POOCH, yaitu bagaimana mengevaluasi situasi atau problem, menganalisis setiap alternatif pilihan, lalu mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan yang akan mereka ambil. Setelah itu, apa yang bisa dipilihnya dan mengapa memilih hal tersebut. Nah, 5 kompetensi inilah yang harus kita integrasikan ke dalam pembelajaran agar siswa mempunyai 5 kompetensi sosial emosional yang baik. Nah, selain belajar tentang 5 kompetensi sosial emosional, kita juga belajar tentang bagaimana mengimplementasikan KSE ini. Yang pertama, bagaimana mengajarkan secara eksplisit dan spesifik tentang KSE ini langsung ke dalam pembelajaran, atau misalkan secara khusus kita mengajarkan tentang 5 kompetensi tadi. Lalu ada juga bagaimana mengintegrasikan dalam pembelajaran, praktek mengajar, dan kurikulum akademik. Kalau ini memasukkan bagaimana pembukaannya, bagaimana intinya, bagaimana penutup pembelajaran ketika kita memasukkan kompetensi KSE ini. Lalu penciptaan iklim kelas dan budaya serta kebijakan sekolah. Di sini bagaimana mewujudkan keyakinan kelas, peraturan dan kebijakan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah dan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid.
Nah, lalu yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pada pendidik dan pendidik. Jadi, kita tidak hanya sebagai guru mengajarkan saja, tapi kita harus memberikan yang tadi namanya menjadi teladan untuk siswa, bagaimana kita sebagai guru bisa berkolaborasi dan bisa tetap belajar sebagai pendidikan seumur hidup. Nah, lalu ketika apa sih hubungannya pembelajaran yang dulu dibahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana tentang kompetensi sosial emosional ini? Yang pasti di sini sangat berhubungan, di mana pembelajaran tetap berfokus pada peserta didik, ingin memenuhi kebutuhan dari peserta didik dari berbagai segi. Lalu jika pembelajaran diferensiasi memenuhi dari segi pengajaran, harus mengakomodir siswa dengan berbagai karakteristik dari siswa menengah, sedang, atau siswa yang memang cerdas. Tapi KSE ini ingin siswa mempunyai kemampuan sosial emosional yang baik sehingga mereka bisa sukses dalam berbagai hal. Nah, asumsi awal ketika saya belajar ini, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran KSE itu hanya bisa dilakukan sendiri di kelas, sehingga saya mencobakan sendiri tanpa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tapi setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya lebih terbuka, di mana pemahaman tentang KSE mulai mengkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Nah, 3 hal yang saya pelajari di sini tadi tentang 5 kompetensi KSE, di mana ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan bertanggung jawab, lalu diimplementasikan ke dalam 4 hal, yaitu tadi tentang pembelajaran eksplisit, lalu tentang mengakomodir ke dalam RPP atau pembelajaran di kelas, lalu bagaimana itu menciptakan ke dalam budaya kerja atau budaya yang ada di sekolah, dan yang terakhir bagaimana saya sendiri bisa menjadi teladan ketika pelaksanaan KSE ini. Lalu saya juga belajar tentang teknik kesadaran penuh. Nah, perubahan yang dilakukan bagi siswa yang pertama, bagaimana saya ingin mengintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Saya mencoba untuk membuka pembelajaran dengan sesuatu hal yang menarik yang memang mengajarkan tentang kompetensi KSE ini. Lalu pembelajaran eksplisit mencoba khusus untuk mempelajari tentang KSE ini dan serta memberikan keteladanan kepada siswa. Lalu bagi rekan sejawat mensosialisasikan ini dalam forum grup diskusi, di mana 1 bulan sekali memang selalu diadakan tentang forum grup diskusi dengan tema yang berbagai macam. Mungkin tema ini bisa dimasukkan ke dalam tema forum grup diskusi yang ada di sekolah. Lalu mengajak untuk melakukan hal yang sama dan mengajak memberikan keteladanan dan kolaborasi dalam melaksanakan KSE ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kompetensi sosial emosional. Terima kasih. Ada 1 quote di sini, sebagai seorang pendidik jadilah seperti air, teguh pendiriannya namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.